Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. How are you today? I hope you are in a good condition right now and ready to study. Well, today we are going to study English. You can prepare your English book. Silahkan kalian siapkan buku paketnya, dibuka halaman 34. So, we are going to study about procedure text. Procedure text is a text that explain how to make or use something. Teks berbentuk procedures adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Make or use something. Membuat atau menggunakan sesuatu. Dalam procedure text ini ada 3 hal penting. Yang pertama adalah goal. Goal di situ contohnya adalah how to make spaghetti. Biasanya goal ini terdapat dalam judul ya, di judulnya itu biasanya adalah goalnya. Nah, yang kedua adalah material or ingredients. Materials itu artinya bahan-bahan ya, ingredient juga ya. Ya karena di sini use something menggunakan sesuatu, bisa juga menggunakan ini material ya. Kalau untuk misalnya membuat makanan bisa ingredients. Contohnya di sini material to cook omelette. Bahan untuk membuat omelet. Contohnya di situ adalah egg, onion, vegetable oil, etc. Di situ adalah material or ingredients. Nah, yang ketiga adalah step. Step sendiri adalah langkah atau cara-cara. Di situ contohnya first wash the tomatoes, onion, bla bla bla, and second cut the onions become sliced. Nah, di situ ada kata first, pertama, wash the tomatoes, cucilah tomat. Nah, itu biasanya di langkah-langkah ya. Pertama, biasa menggunakan langkah-langkah first, second, gitu. Kemudian then, after that, finally, seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu ya. Itu termasuk dalam multi steps interaction gitu. Jadi bisa diteruskan ada first, second, then, finally, after that, finally ya. Finally untuk yang terakhir ya. Jadi dalam procedure text ada 3 hal penting yang ada yaitu goal, material, and step. Next. Di sini purpose of procedure text. Tujuan dari procedure text itu adalah explain, to explain or tell the reader how to make, operate, do something through a sequence of action or steps. Tujuan dari procedure text sendiri adalah menjelaskan kepada the reader, pembaca, how to make, operate, or do. Bagaimana cara membuat atau melakukan atau memfungsikan ya sesuatu melalui langkah-langkah ya. Kemudian language feature of procedure text. Ciri-ciri kebahasaan dari procedure text di sini adalah yang pertama use adverbial of sequence. Biasanya kan ada first, second, third, last, finally. Nah, itu maksudnya adalah temporal temporal conjunction atau adverbial of sequence ya. Nah, yang kedua adalah use commands atau imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Contohnya di sini adalah put the noodles on the bla bla bla. Put the noodle artinya letakkan atau taruh mie-nya gitu ya. Put berarti dia adalah verb 1 ya. Kalau imperative sentence menggunakan verb 1. Situ put artinya letakkan, taruh gitu. Jadi katanya perintah. Nah, seperti itu. Kemudian itu cut the onion. Cut sendiri adalah verb 1 yaitu potong. Atau di sini maksudnya onion adalah bawang ya, bawang merah. Jadi bawang merahnya dipotong-potong. Cut the onion. Jadi perintah ya, potong bawang. Kemudian wash the tomatoes. Itu kan wash. Wash adalah verb 1 ya. Jadi cuci tomatnya. Nah, seperti itu. Yaitu rumusnya adalah verb 1 di situ plus noun, kata benda gitu. Wash the tomatoes. Kemudian yang ketiga adalah using adverbial atau adverbs to explain the detail, the time, place, or manner accuracy. Di situ biasanya untuk lebih detailnya ya, misalnya for 5 minutes, untuk 5 menit, 2 hours. Jadi ada keterangan
jam dan untuk membuat langkah-langkah itu lebih jelas gitu ya. Jadi ada kata keterangan waktunya. Kayak yang selanjutnya adalah using action verbs. Menggunakan verb ya, kayak tadi kan itu adalah put, the noodles to put, cut the onion, cut itu adalah verb. Contohnya ada make, take, boil, cook. Jadi yang digunakan adalah verb 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah using simple present. Jadi di sini menggunakan simple present di mana berlaku ya verb 1. Ya, kita dalam procedure text pasti menggunakan verb 1. Well, next di sini adalah example of procedure text. Ada contoh membuat teks berbentuk procedure. Di situ how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, di sini tentunya adalah goal ya. Goalnya ada di judul. How to make a cup of coffee. Sudah ada goalnya. Nah, yang kedua adalah material and ingredients. Ingredients ya, itu ada kekurangan huruf. Ingredients. Bahan ya, bahan-bahannya di situ adalah 2 spoons of sugar, ada 2 sendok gula, gitu. 1 spoon of coffee powder, 1 sendok teh kopi maksudnya ya, 1 sendok kopi bubuk, kemudian hot water, air panas, a cup, cangkir, and a spoon ya, sendok. Di situ masuk ke bahan-bahannya ya, di situ juga ada alatnya. Kemudian steps adalah langkah-langkah. Tadi kan ada 3 ya, goal, material, step. Nah, step ini adalah langkah-langkah. Yang pertama situ prepare 2 spoons of sugar, a cup hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Siapkan, di situ ada prepare, itu siapkan, ini menggunakan verb 1. 2 spoons of sugar, siapkan 2 sendok gula. Nah, itu kan kalimat perintah tadi ya, menggunakan verb 1, prepare. Yang kedua, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Letakkan atau tambahkan 1 sendok kopi ke dalam cangkir. Put ya, put itu adalah taruh atau letakkan. Verb 1 ya, tidak ada tambahan. Kemudian yang ketiga adalah pour some hot water into the cup. Pour adalah tuangkan air panas ke dalam cangkir. Pour juga verb 1 ya. Di sini untuk pertama harus verb 1. Kemudian yang keempat adalah add 2 spoon of sugar into a cup of coffee. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam cangkir kopi tadi. Nah, add itu adalah tambahkan juga verb 1. Add 2 spoon, tambahkan, berarti perintah ya. Kelima adalah stir it well, the hot coffee is ready to drink. Aduk rata gitu kan. Kemudian hot coffee is ready to drink. Hot coffee udah siap untuk diminum. Nah, seperti itu adalah contoh procedure text. Oke. Di sini ada contoh satu lagi yaitu how to make fruit ice. Bagaimana caranya membuat es buah. How to make fruit ice di sini adalah maksudnya goal, yaitu tujuan. Materialnya itu ada mango, avocado, sugar, water, milk, ice, apple, strawberry, jackfruit. Itu adalah bahan-bahannya ya. Kemudian stepnya di situ ada first cut the fruit round or dice. Di situ pertama potong buahnya bulat atau dadu gitu. Kemudian yang kedua then stretching the flesh or of a melon, then next, then last. Nah, biasa seperti itu. Next selanjutnya, lalu yang nomor 6 itu adalah last terakhir. Bisa menggunakan last put the decoration on the glass with a piece of strawberry on it. Nah, ini biasanya juga bisa menggunakan finally. Oke. Kayak sampai sini dulu untuk procedure text. Di sini selanjutnya kita ke topik berikutnya adalah adverb. Adverb itu artinya adalah kata keterangan. Ada di buku paket kalian ya, bisa sambil dibuka, itu ada di halaman 38. Adverbs. Adverbs are words that describe first. Adverbs are words that describe verbs. Adverb itu adalah kata-kata yang menjelaskan verb, jadi menjelaskan kata kerja. They used to describe how something is done. Menjelaskan bagaimana cara sesuatu itu terjadi. Gitu. Contohnya di situ